Horas, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita satukan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, yaitu dari 1 Korintus pasal ke-13 ayat yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nats firman Tuhan kita di sini secara khusus dan secara luas dalam perikop bagian dari nats ini, yaitu dari pasal 1 sampai pasal yang ke-13, Paulus menjelaskan dengan sangat baik tentang pentingnya kasih untuk dimiliki oleh setiap orang percaya. Kasih adalah hal yang terpenting dan terbesar yang harus ada dan dimiliki oleh setiap orang percaya. Paulus menyampaikan ajarannya ini kepada jemaat Korintus karena jemaat Korintus pada saat itu memiliki ibadah-ibadah yang begitu hebat dan spektakuler. Ibadah-ibadah mereka terlihat begitu dahsyat dengan penampilan di dalamnya yang sungguh menawan. Dengan bahasa rohnya, mereka juga begitu mengagungkan nubuatan-nubuatan, dan jemaat Korintus orang-orang yang bisa dikatakan modern pada saat itu, ataupun dapat dikatakan jemaat dengan pemikiran yang maju. Tetapi dengan segala kehebatan dan spektakuler dari apa yang mereka lakukan pada saat itu, dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam perikop ini, jika mereka tidak memiliki kasih, maka itu semua sesungguhnya tidak berguna. Kasih tidak akan pernah berkesudahan, karena kasih itu berasal dari Allah. Walaupun dunia ini berlalu dan dunia ini musnah, tetapi kasih akan tetap ada, karena Allah akan tetap mengasihi seluruh umatnya. Sedangkan nubuatan, bahasa roh, dan pengetahuan semuanya akan berakhir dan lenyap jika manusia dan dunia ini lenyap. Karena semua itu berasal dari manusia dan dunia yang akhirnya juga akan lenyap. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mau ditekankan Paulus di sini adalah supaya umat percaya mengutamakan kasih dan harus memilikinya. Nubuatan, bahasa roh, dan pengetahuan adalah baik sesungguhnya, tetapi itu semua tidak dapat menyelamatkan manusia. Kasihlah yang berguna untuk memberikan keselamatan bagi setiap orang. Karena kasih adalah buah dari iman kita, bukti dari kita sudah menerima kasih dari Yesus Kristus. Karena itu kita sebagai orang Kristen, ciri khas yang harus terlihat dari kita adalah
kasih itu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mengasihi Allah tentu saja dengan melakukan kehendaknya, memuji Dia sebagai orang Kristen. Yang kita lakukan untuk mengasihi Allah tentu saja melalui kita berdoa, melalui kita beribadah kepadanya dan melakukan firman-Nya. Mengasihi sesama adalah melakukan yang baik kepada sesama kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita boleh saja memiliki segalanya. Kita boleh saja melakukan segala yang baik. Tetapi jika tidak memiliki kasih itu, maka semua adalah kesia-siaan. Hal itu begitu tegas dan bisa kita katakan keras disampaikan Paulus di dalam perikop ini, khususnya di ayat 3. Nanti boleh kita membuka Alkitab kita Bapak Ibu di ayat 3 di 1 Korintus pasal yang ke-13 ini. Saya bacakan untuk kita. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Artinya, dasar dari segala yang kita lakukan dalam hidup kita adalah haruslah dengan kasih. Karena itu kita berbuat yang baik di dalam kehidupan kita ini, sampai bahkan kita mau untuk mengorbankan diri kita sebagaimana di dalam firman Tuhan kita ayat 3 itu tadi. Kita melakukan semuanya itu tidak karena terpaksa, tidak untuk memegahkan diri, tidak karena ikut-ikutan. Kita melakukan yang baik itu tidak karena untuk dengan alasan kebersamaan, tidak karena balas jasa, tidak karena supaya mendapat imbalan, tetapi kita berbuat segala kebaikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana firman Tuhan kita di sini, haruslah berdasarkan oleh kasih. Itulah perbuatan baik yang sejati dan yang sesungguhnya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, mengasihi semua orang dan dunia ini untuk memberikan keselamatan daripadanya. Kita sudah menerima kasih itu sesungguhnya. Kita adalah orang-orang yang sudah memiliki kasih. Karena itu mari kita jalani hidup kita ini dengan sukacita, dengan melakukan segala yang terbaik di dalam hidup kita, dan semuanya kita lakukan oleh dasar kasih. Amin. Demikianlah firman Tuhan buat kita Bapak Ibu. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu. Engkau mengajarkan kami juga untuk memiliki kasih yang daripadamu, yang sudah Engkau berikan kepada kami di dalam Yesus Kristus yang menjadi penyelamat kami. Kasih buah dari iman kami, buah dari bahwa kami sudah menerima kasih-Mu Tuhan. Itulah jalan bagi kami untuk menerima keselamatan daripadamu. Kami melakukan segala yang baik dalam kehidupan kami haruslah berdasarkan oleh kasih. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mengajar membimbing kami melalui firman-Mu. Teguhkan iman kami, kuatkan dan mampukan kami, supaya kami menjadi anak-anak yang Engkau kasihi. Berkati kehidupan kami, berkati segala pekerjaan kami, dan rencana kehidupan kami hari ini. Di
Di dalam kelemahan tubuh kami, di dalam kesulitan kami pada saat ini, Engkaulah yang menyembuhkan, Engkaulah yang menolong dan memelihara hidup kami. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.